Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo, perkenalkan, saya Rosa Akila dengan NPM B1A 020247, mahasiswi semester 4, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu materi pada mata kuliah Hukum Perbankan dan Pembiayaan, khususnya pada materi lembaga pembiayaan, yaitu Pegadaian. Pegadaian terkenal dengan slogannya mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian ini sendiri berasal dari kata gadai yang terdapat pada pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mendefinisikan gadai merupakan suatu hak yang diperoleh berpiutang atas suatu benda bergerak. Pegadaian ini sendiri pernah mengalami beberapa kali perubahan status. Yang pertama, pegadaian sebagai perusahaan negara. Kemudian, pegadaian berubah statusnya menjadi perusahaan jawatan. Lalu berubah lagi statusnya menjadi perusahaan umum atau perum, dan yang terakhir, Pegadaian berubah statusnya menjadi perusahaan perseroan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2011. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya Pegadaian ini merupakan lembaga pembiayaan yang berstatus perseroan yang melakukan aktivitas pinjam-meminjam dengan jaminan benda bergerak. Timbulnya hak gadai ini sendiri pertama-tama adalah karena suatu perjanjian. Perjanjian ini melibatkan dua pihak. Pihak yang pertama yaitu pihak yang menggadaikan barangnya, atau dapat disebut sebagai pemberi gadai, atau dapat juga disebut sebagai debitur. Kemudian pihak yang kedua yaitu pihak yang menerima barang gadaian, atau dapat disebut sebagai penerima gadai, atau dapat juga disebut sebagai kreditur. Lalu, apa aja sih yang menjadi produk dan jasa dari Pegadaian ini sendiri? Produk dan jasa dari Pegadaian ini sendiri, yang pertama adalah layanan gadai, yang merupakan produk utama dari Pegadaian. Layanan gadai ini dapat bersifat konvensional maupun syariah. Objek-objek yang dapat digadaikan di Pegadaian meliputi emas, barang-barang elektronik seperti laptop, handphone, ataupun komputer, kemudian kendaraan, surat berharga, sertifikat, atau barang rumah tangga lainnya yang berbentuk benda bergerak. Kemudian pemberian pinjaman. Produk pinjaman yang diberikan adalah pinjaman usaha dan pinjaman serbaguna. Pinjaman usaha adalah pemberian kredit dengan angsuran bulanan kepada pelaku usaha kecil dan menengah yang digunakan untuk pengembangan usaha mereka, yang menggunakan sistem fidusia dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor. Sementara pinjaman serbaguna adalah pinjaman yang diberikan kepada karyawan maupun non-karyawan untuk keperluan konsumtif dengan anggunan BPKB kendaraan bermotor. Kemudian jasa titipan. Layanan ini diberikan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharganya seperti emas, berlian, atau barang berharga lain jika merasa kesulitan untuk mengamankan barang berharga mereka. Kemudian jasa taksiran. Layanan ini diberikan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase atau kualitas dari suatu perhiasan emas, berlian, atau batu permata lain yang dapat digunakan untuk keperluan investasi ataupun bisnis lain dengan biaya yang relatif terjangkau. Kemudian tabungan emas. Tabungan emas adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi dengan biaya administrasi yang cukup ringan. Kemudian ada juga beberapa jasa-jasa lain yang ditawarkan oleh Pegadaian, contohnya seperti jasa cicil, jasa terima, dan jasa pengiriman uang, serta jasa sertifikasi. Berasal dari mana aja sih sumber-sumber dana Pegadaian? Sumber-sumber dana Pegadaian berasal dari yang pertama, modal sendiri, yaitu merupakan modal awal penyertaan yang berasal dari pemerintah dan juga laba ditahan. Kemudian, pinjaman jangka pendek yang berasal dari perbankan dan pihak-pihak lainnya. Lalu, penerbitan obligasi yang bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat, kemudian memperoleh imbalan berupa bunga. Penggunaan dana-dana ini dilakukan untuk hal-hal seperti uang kas, jasa pembiayaan, operasional perusahaan, pembelian aktiva tetap, dan juga investasi. Contoh kasus yang kerap kali terjadi di Pegadaian adalah adanya wan prestasi. Hal ini didasarkan pada debitur yang menggadaikan barangnya di Pegadaian. Namun, setelah jatuh tempo pembayaran, debitur tersebut tidak kunjung membayar cicilan untuk melunasi barang yang telah digadaikannya. Jika terjadi hal seperti ini, maka Pegadaian akan melayangkan surat somasi 3 kali
dengan rentang waktu 7 hari. Adapun surat somasi tersebut memuat jumlah pembayaran yang harus dibayar oleh debitur dan juga berupa peringatan bahwasannya jika debitur tidak membayar kewajibannya tersebut, maka akan dilakukan eksekusi terhadap barang jaminannya. Jika dalam jangka waktu tersebut, debitur tidak juga membayar cicilannya, maka barang yang digadaikan oleh debitur tadi akan ditarik oleh pegadaian dan akan dilelang dalam bazar lelang pegadaian. Sekian pemaparan materi dari saya harap dapat dipahami dengan baik, meskipun masih banyak kekurangan di sana-sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.